Setiap saat RT 0666 selalu menghina Tuhan Yesus. Apakah kami marah? Apakah kami kecewa? Apakah kami mendidih darah, mendidih hati kami, mendidih jantung kami ketika kami mendengar cacian, makian, hinaan dan cemoohan kalian terhadap Yesus? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Dan saat ini saya lagi di perjalanan bersama dengan hambanya. Kami 3 murtadin, mantan muslim yang selalu setia, semangat dan terus semangat untuk pergi memberitakan Injil. Karena ini adalah amanah dan perintah langsung dari Tuhan. Perintah ini bukan perintah sembarangan perintah, bukan diperintah oleh gereja, oleh sinode, atau oleh hamba Tuhan, pendeta dan gembala. Ini amanat agung yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus pergi. Kita didorong untuk pergi memberitakan Injil. Karena ada banyak sekali saudara-saudara kita dari seberang yang belum mengenal akan firman Tuhan, yang belum mengenal akan Injil. Nah, ini Bapak Ibu, kami lagi di perjalanan menuju ke saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sangat tidak masuk akal ketika melihat teman-teman dari seberang RT 0666 di dalam menanggapi video saya. Mereka begitu marah terhadap apa yang saya sampaikan, padahal kita hanya memberitakan Injil. Saya hanya bilang orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus mati masuk neraka. Apa yang membuat mereka marah? Apa yang membuat mereka tersinggung? Kenapa harus marah? Kenapa harus tersinggung? Harusnya berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, dan berpikir dengan hati yang tulus. Benarkah yang saya sampaikan? Kalau benar, renungkan lalu ambil keputusan. Kalau salah yang saya sampaikan, ya saudara luruskan. Mana yang salah? Saudara buat perbandingan. Dan mana seharusnya yang benar? Jangan sedikit-sedikit lapor, jangan sedikit-sedikit ini begini, ini bogono begini, penistaan agama. Dia sudah menghina iman kita, sudah menghina agama kita, sudah menghina nabi kita, sudah menghina rasul kita, sudah menghina junjungan kita. Jangan begitu. Saudara sendiri bagaimana di dalam menghina Yesus Kristus? Setiap saat RT 0666 selalu menghina Tuhan Yesus. Apakah kami marah? Apakah kami kecewa? Apakah kami mendidih darah, mendidih hati kami, mendidih jantung kami ketika kami mendengar cacian, makian, hinaan dan cemoohan kalian terhadap Yesus? Tidak. Tetapi sedikit kita sentil RT 0666 ini, marahnya sampai ke ubun-ubun. Bahkan ada yang berkata, saya membaca komentar di kolom komentar RT 0666, mereka berkata ini holol doroh, wajib dibunuh, segala macam hal-hal yang tidak masuk akal. Apakah ini yang dikatakan dengan rahmat lil alamin? Rahmat bagi sekalian alam? Rahmat bagi sekalian alam. Ketika kita dihina, kita mendoakan mereka. Ketika kita dicaci maki, dihina, diolok-olok, kita berdoa buat mereka supaya mereka bisa mengenal apa yang seharusnya mereka kenal. Jangan kita buat statement ini murtadin sudah menghina agama kami, menghina iman kami, padahal kita mengajak supaya antum itu mengenal jalan kebenaran dan hidup. Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini petunjuk jalan yang lurus, petunjuk jalan menuju ke surga. Bukankah di dalam surat Al-Quran dikatakan? Apa kata Al-Quran? Dalam surah Al-Maidah, Bapak Ibu bisa lihat, huda linnas. Dalam Injil itu ada petunjuk linnas. Linnas di sini bukan untuk orang Kristen, bukan saja untuk orang Katolik, bukan untuk orang gereja, tetapi linnas universal di sini untuk manusia, untuk semua orang. Yang namanya manusia tinggal di dunia ini, maka petunjuk bagi dia itu harus dia datang ke situ, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, surah Al-Maidah berkata, penuran linnas. Dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia. Ayo Bapak Ibu, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Kita sering sekali melihat bagaimana mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, sementara Al-Quran memberikan warning kepada teman-teman di RT 0666 bahwa Zabur, Taurat, dan Injil ini menjadi petunjuk, pengajaran, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan. Maka sering sekali kita menemukan fakir. Berpikir. Kenapa kita tidak bisa berpikir? Apakah kita sudah dapat jalan yang lurus? Sudah menemukan jalan yang lurus? Kalau belum, datang, cari, supaya kita menemukan. Jangan terus-terusan meminta jalan yang lurus. Yesus sudah duluan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jalan yang lurus yang sudah Yesus tunjukkan 2000 tahun yang lalu. Saudara harus datang ke jalan yang sudah Yesus tunjukkan kepada kita umat manusia. Jadi kepada RT 0666, jangan suka mencubit, jangan suka menghina, jangan suka mengolok-ngolok, jangan suka mencaci maki, jangan suka mencemooh iman orang lain. Apabila ketika iman kalian disentil, kalian marah, darah mendidih, ini penistaan agama, harus dibawa kerana hukum. Jangan begitu. Kalau memang punya niat seperti itu, jangan menghina iman kami. Setiap hari kami melihat kalian menghina Yesus, mencaci maki, mengolok-ngolok Alkitab, mentafsirkan Alkitab menurut udal kalian. Hei, siapa kalian? Firman Tuhan itu tidak bisa ditafsirkan sedemikian rupa seperti yang kalian tafsirkan. Harus punya pengetahuan. Ya, harus punya pengetahuan, belajar dulu, baru kalian bisa mentafsirkan Alkitab. Ini Alkitab tidak pernah kalian baca, sudah kalian tafsirkan. Siapa kalian? Kalian pikir firman Tuhan itu pemikirannya nenek moyang kalian? Hei, firman Tuhan ini kalian pikir ucapan nenek moyang kalian? Enggak. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga harus berkata keras, ya, berkata keras supaya keledai-keledai liar itu bisa berpikir dengan kritis, bisa berpikir dengan akal yang sehat. Ini ketika disentil marah, bilang orang murtadin apa, murtadin ini, murtadin kurang ajar, bla bla sebagainya. Kalian setiap hari menghina Tuhan Yesus, kami diam. Kalian senang ketika kami diam. Tetapi ketika kami bersuara, kami berkata, kalian semua masuk neraka, kalian tidak terima. Tetapi kalian juga selalu berkata, kami masuk neraka. Sebenarnya semua agama bisa mengatakan hal yang demikian, tetapi tidak semua agama berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada dalam Alkitab yang dipercayakan oleh umat Kristen. Seharusnya Alkitab ini bukan milik orang Kristen Katolik, milik semua manusia. Tetapi karena kerasnya hati manusia, sehingga manusia tersebut tidak mau datang kepada Yesus, tidak mau menerima Injil dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Selalu mereka katakan Injil dipalsukan, sementara tidak pernah melihat Injil, melihat isi Injil. Seandainya kalian paham bagaimana Injil itu, duluan kalian masuk Kristen daripada kami. Seandainya kalian paham man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus, pribadi yang mati di salib, duluan kalian masuk Kristen daripada kami. Sementara kalian berkata wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Ini ayat sering didengung-dengungkan oleh Munzir Sitomorang dan ante-antenya termasuk Nababan. Tetapi mereka tidak pernah membahas ayat di mana Isa Al-Masih sendiri berkata, Salamu alayya, salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku. Aina wulitu, di mana aku dilahirkan, dan di mana aku mati. Wa aina amutu, di mana aku mati, dan di mana aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ayat tidak pernah dibahas oleh Munzir Sitomorang, Nababan, dan ante-antenya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget,
terus dukung dalam doa agar pelayanan kita semakin menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Makin banyak saudara-saudara kita dari RT 0666 melek matanya, melek pikirannya, bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada nama, agama, junjungan di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kita manusia. Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan manusia, organisasi, rumah-rumah ibadah, siapapun, ahli agama, siapapun, termasuk ahli nuzum, tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Tokoh agama tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Raja-raja yang dibangga-banggakan tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Nabi-nabi yang kita banggakan masa di dunia ini tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Lalu siapa Bang Pendi yang bisa menyelamatkan umat manusia? Yesus Kristus, pribadi yang datang dari surga. Kalau dalam bahasa saya yang lama dikatakan Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah. Siapa Isa ini? Coba direnungkan. Kenapa Isa Al-Masih ini satu-satunya pribadi terkemuka di dunia dan di akhirat? Coba direnungkan. Kenapa Isa Al-Masih ini satu-satunya hakim yang adil? Coba direnungkan. Kenapa Isa Al-Masih ini ketika lahir tidak bisa disentuh oleh setan? Coba direnungkan. Ya, coba direnungkan. Siapa dia? Hakim yang adil, manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia kalamnya Tuhan, dia firmannya Tuhan. Dia manusia yang ajaib, yang luar biasa. Manusia, pribadi yang bisa mengampuni dosa umat manusia, yang mengadili manusia. Siapa dia? Pikir dengan akal yang sehat, pikir dengan pikiran yang jernih, pikir secara kritis, jangan takut murtad. Shalom alaikum bismillah Hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishop Adonai Yeshua Hamasyah Ruach Hakudes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin.